Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Tibalah kita pada minggu yang berbahagia ini. Kita memasuki minggu Advent yang pertama di tahun 2022. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 44. Saudara-saudara, saya mengambil judul dari khotbah Minggu Advent pertama ini, ayat 44 bagian A, supaya kamu siap sedia. Saudara-saudara, Advent adalah masa penantian kedatangan Tuhan. Dan untuk masa kini, kita akan menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Tetapi sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam teks Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan 44 ini, dikatakan kepada kita bahwa seorang pun tidak ada yang tahu kapan saat itu akan terjadi. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, begitu juga anak, yakni Yesus, tidak tahu kapan harinya datang. Hanya Bapa sendiri, Allah yang bertahta di sorga, yang tahu kapan harinya datang. Apa yang dimintakan oleh teks ini kepada kita, oleh karena tidak seorang pun yang tahu kapan datangnya saat itu, maka kita diminta untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu menantikan kedatangannya di dalam keadaan siap sedia sebagai orang yang percaya, yang tetap berada di dalam iman yang teguh, hidup di dalam kekudusan, hidup dengan takut kepada Tuhan, dan melaksanakan kehendak Tuhan dengan sebenarnya di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, hari-hari akan terus berjalan sebagaimana biasanya. Kita akan melakukan berbagai aktivitas kita sebagaimana kita hidup. Sama seperti ketika zaman Nuh, mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka ketika itu. Mereka bekerja, mereka kawin mengawini, mereka melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan hati mereka, makan dan minum, dan bahkan mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk dilaksanakan. Tetapi ketika pada hari Nuh itu, ketika Tuhan telah berkata kepadanya, telah tiba waktunya akan datangnya air bah, maka tidak ada seorang pun yang tahu. Nuh sendiri pun tidak tahu kapan datangnya hari tersebut, tetapi Allah berkata agar Nuh masuk ke dalam perahu bersama dengan ciptaan yang lainnya yang telah dipersiapkan sepasang demi sepasang dari binatang-binatang tersebut. Saudara-saudara, tentu saja kegiatan-kegiatan kita
tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan zaman Nuh. Kita juga melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan. Bekerja, mencari nafkah, mencari masa depan, berupaya untuk mendapatkan segala hal yang memuaskan keinginan-keinginan hati kita. Tetapi sama seperti zaman Nuh, maka kita juga akan sampai kepada masa akhir, masa di mana Tuhan akan datang kedua kalinya, dan pada masa itu Tuhan akan menghakimi kita. Apakah kita akan didapatkannya di dalam keadaan yang normal, bersih, kudus, taat, dan selalu hidup di dalam kehendak Allah, atau sebaliknya dia mendapati kita di dalam keadaan berdosa, bercela, dan hidup di dalam berbagai kejahatan? Saudara-saudara, Kristus pasti datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Dan dia berharap bahwa manusia akan senantiasa bersiap-siap untuk kedatangan itu. Dikatakan di dalam ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan itu datang. Kita dimintakan untuk terus hidup di dalam kehidupan normal yang kita lakukan, di dalam aktivitas yang biasa yang kita lakukan, tetapi kita diminta untuk tetap taat dan menjaga bagaimana kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kehendak Allah. Saudara-saudara, jangan pernah berlelah dan jangan pernah kita merasakan bahwa Tuhan tidak akan datang secepat itu dan kita tidak bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam kekudusannya. Kita masih hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi kita. Kita masih hidup di dalam berbagai hal yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan badan kita saja, menyenangkan tubuh kita. Yang dikatakan supaya kamu siap sedia, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan, tetap beribadah kepadanya, dan di dalam kehidupan sehari-hari tetap melakukan setiap aktivitas dengan pedoman daripada firman Tuhan. Jangan kita hidup bercela, berdosa, melakukan kehendak diri sendiri dan melanggar firman Allah, seolah-olah kita hidup untuk diri sendiri dan seolah-olah tidak datang hari yang terakhir di dalam kehidupan kita, hari di mana Kristus akan mengadili setiap umat Tuhan. Setiap orang yang bernapas, bahkan mereka yang sudah meninggal juga akan diadili dengan perbuatan apa yang telah mereka lakukan, dengan kepercayaan apa yang mereka percayai tentang Yesus di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih, Advent pertama, pantaslah kita untuk benar-benar setia menyongsong kedatangan Tuhan. Di dalam kesetiaan menyongsong itu, kita harus menjaga kekudusan kita. Sekalipun hidup ini berat, sekalipun banyak masalah yang datang, tetapi kita harus hidup sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Allah kepada kita, yakni ketaatan yang setia kepadanya,
menghindari hidup bercela, berdosa, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Dia akan melenyapkan orang-orang yang berdosa. Dia akan melakukan penghakiman kepada mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang hidup hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dengan keinginan-keinginan yang memuaskan nafsu tanpa memandang kepada kebenaran Allah dan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Banyak orang memang pada masa kini lebih mementingkan hidup yang penuh dengan kenikmatan secara dunia. Mereka berprasangka bahwa Kristus tidak mungkin datang lagi. Kristus tidak datang untuk mengadili. Kristus telah ada di sorga. Dan waktunya pun masih lama seandainya Dia akan datang. Tetapi firman ini di dalam ayat 43 mengatakan, ketahuilah bahwa jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, tentulah dia akan berjaga-jaga. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan ini yang tiba-tiba untuk mengadili kita sebagaimana seorang pencuri yang datang tiba-tiba, maka kita diminta berjaga-jagalah. Tetaplah setia kepadanya. Tetaplah mengenakan iman percaya kita, supaya ketika Dia datang, kita siap sedia menyambut kedatangannya. Kita siap sedia menyongsong Dia seperti menyongsong mempelai pengantin yang datang tiba-tiba. Kita haruslah benar-benar hidup di dalam kesiapan. Hidup di dunia ini memang perlu untuk hidup mencari segala hal yang penting bagi kebutuhan-kebutuhan hidup. Tetapi hidup untuk kekekalan itu lebih utama daripada segala-galanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan masa-masa Advent ini kita jadikan untuk melakukan perenungan yang lebih dalam. Kita mengintrospeksi diri kita. Sudah sejauh manakah kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan? Bila belum ada kesiapan kita, bila kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita, marilah kita bertobat dan menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Masa Advent yang pertama ini, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat Advent yang pertama. Salam.